Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi para siswa-siswi atau peserta didik Muhammadiyah Boarding School Bumiayu, baik yang masuk di SMP-nya maupun SMA-nya. Perkenalkan, saya Agus Isnaini, Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Bumiayu. Alhamdulillah beberapa hari lalu diberi amanah untuk memberikan materi di portasi dengan tema Pemuda Islam Milenial. Teman-teman, pemuda Islam milenial memiliki 3 kata: pemuda, Islam, dan milenial. Kita bahas satu persatu dari segi katanya terlebih dahulu. Pemuda, ya, pemuda itu kalau rentan usia itu antara 18 tahun sampai 40 tahun. Kalau adik-adik semua yang ada di sini belum bisa dikategorikan sebagai pemuda, namun sudah menjadi kategori remaja, yang mana dalam masa remaja ini merupakan sebuah masa yang mana sangat berharga untuk menimba ilmu, menimba pengalaman, tentu untuk pengembangan diri. Dan tentunya nanti ketika saat menjadi pemuda yang berkualitas dari segi pemikirannya, dari segi tindakannya, dan dari segi pemikirannya. Lalu ada kata Islam, dari kata Islam, agama tentu yang kita peluk dan tentunya menjadi landasan hidup kita setiap hari, sehari-hari, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lalu milenial itu adalah sebuah kata yang menggambarkan masa ataupun waktu. Kenapa disebut milenial? Karena milenial ini cenderung dengan berbagai macam hal yang khas, baik dari itu segi teknologinya, dari segi budayanya, dan tentu dari segi lingkungannya. Nah, apa sih yang disebut dengan pemuda Islam milenial? Tentu menjadi sebuah orientasi yang unik, orientasi yang baik bagi kita nanti menimba ilmu, sehingga menanti ketika menjadi pemuda Islam yang milenial tentu menjadikan langkah kita tegap untuk menjadikan kita berkegiatan, berikhtiar menjadi kaum muslimin yang sangat luar biasa. Baik, adik-adik pemuda Islam yang milenial, bahwa kita tahu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada masanya remaja itu memiliki beberapa pengalaman yang sangat luar biasa. Beliau menimba pengalaman pada saat usia remaja, antara lain adalah mengembala kambing. Lalu punya pengalaman juga untuk berdagang, serta menimba pengalaman juga untuk berdiplomasi. Lalu juga ada menimba pengalaman pada segi militer, yaitu pada saat peperangan. Sangat komplit Nabi Muhammad itu ketika remaja menimba pengalaman, sehingga beliau ini syarat dengan kesempurnaan. Mari kita pelajari bersama supaya kita nanti menjadi pemuda Islam yang milenial. Apa sih langkah-langkahnya, bahwa teman-teman sekalian yang di sini tentunya yang memilih untuk masuk ke Muhammadiyah Boarding School, baik itu di tingkat SMP dan SMA-nya, tentu sudah memiliki niat dan keteguhan hati untuk menjadi lebih baik. Adapun pilihan-pilihan lain yang tidak dipilih tentunya sudah memiliki pertimbangan. Memilih MBS ini tentunya sudah juga melalui pertimbangan yang matang, sehingga nanti ketika waktunya menimba ilmu di sini, setelah selesai di sini menjadi pemuda yang Islami dan milenial. Apapun nanti ilmu yang didapat ketika berada di bangku MBS, tentu menjadikan eksplorasi teman-teman sekalian dan menjadikan bekal nanti hidup bermasyarakat. Karena pemuda itu berada di tengah-tengah masyarakat, yang mana notabene background sosialnya merupakan background sosial yang berbeda-beda. Dari segi pendidikan pun berbeda-beda, dari segi agama pun berbeda-beda. Walaupun agamanya sama pun segi akidahnya pun berbeda-beda. Lah,
Menjadi pemuda Islam yang milenial ini tentu menjadikan kita sebagai contoh agar bisa membaur dan nantinya juga bisa memberikan contoh yang baik bagi pemuda-pemuda yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah di masa milenial ini, pemuda khususnya remaja apabila tidak bisa mengatur diri, mengatur waktu, tentu akan terjerumus kepada hal-hal yang sangat merugikan diri kita sendiri. Kita tahu sekarang literasi, kalau teman-teman tahu literasi itu adalah budaya membaca sudah seiring waktu ditinggal oleh kaum remaja, digantikan oleh game online, digantikan oleh YouTube, digantikan oleh sosial media yang lain. Sangat sedikit sekali teman-teman bahwa literasi membaca, baik membaca buku dan lain sebagainya itu sudah mulai ditinggalkan ke arah situ. Dari segi budaya pun mulai berpindah, mulai berbeda. Dahulu para remaja itu lebih suka berkegiatan di outdoor, main sepak bola, main game-game tradisional, lalu berkumpul, bercengkrama, bersosial secara langsung. Tapi para remaja sekarang lebih memilih untuk beraktivitas di dunia maya, baik itu dari sosial medianya, baik itu dari game online-nya. Tentu kita sebagai teman-teman yang nantinya menimba ilmu di MBS akan menjadikan teman-teman itu nanti memiliki pilihan tersendiri. Karena tentu saja di MBS nanti tidak seperti di rumah yang mana bebas berselancar di media sosial maupun dan penggunaan gadgetnya. Alhamdulillah nanti di MBS mudah-mudahan pasti terjadwal dan tentu peraturannya ketat. Nah, teman-teman di sini bisa lebih eksplor untuk menemukan jati dirinya, menemukan keinginannya. Kalau dalam bahasa sekarang itu bisa disebut dengan menemukan passionnya. Tentu menjadi passion yang baik. Misalnya ada yang suka dengan teknologi, bisa mengkonsentrasi dan tekun untuk mempelajari teknologi. Bagi yang suka ilmu pengetahuan alam, tentu saja bisa konsen di situ dan menekuni dunia itu. Dan dibungkus dengan kemasan dan tentunya dengan budaya yang harus kental dengan agama, sehingga agama ini bisa membentengi kita nanti ketika kita sudah selesai menimba ilmu di Muhammadiyah Boarding School ini. Satu lagi yang terakhir teman-teman, menjadi pemuda milenial yang Islam ini merupakan sebuah pilihan bagi kita. Menjadi buruk itu juga menjadi pilihan. Tentu para siswa-siswi ataupun peserta didik di MBS ini memiliki pilihan yang berbeda. Tentunya berorientasi kebaikan, bukan berorientasi keburukan. Sehingga pilihannya pasti selalu pilihan-pilihan yang baik dan penuh pertimbangan. Dan nantinya bisa menjadikan kebermanfaatan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat luas. Pemuda Islam yang milenial merupakan pemuda idaman bagi bangsa dan negara. Tidak gaptek di teknologi, tidak ketinggalan zaman, bisa bergaul, bisa bersosialisasi, tentu dengan wadah keagamaan yang kental, sehingga tidak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan, yang mana bisa nanti merugikan diri sendiri. Syukur kalau hanya merugikan diri sendiri. Kalau ikut merugikan nama keluarga dan nama keluarga besar, tentunya menjadi hal yang lebih baik. Sekali lagi, masuk di Muhammadiyah Boarding School berarti merupakan pilihan yang penuh pertimbangan tentunya, dan merupakan pilihan yang terbaik. Semoga apa yang sudah menjadi pilihan teman-teman sekalian di Muhammadiyah Boarding School ini menjadikan kita istiqomah untuk berbuat kebaikan dan nantinya berorientasikan kepada pemuda Islam yang milenial. Mungkin cukup dari saya sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.